Di acara ulang tahun ke-78 PGRI dan Hari Guru Nasional di Jakarta, Presiden Joko Widodo menyebut guru sebagai kunci membangun sumber daya manusia Indonesia. Di depan para guru, Jokowi menyebut bahwa guru adalah kunci pembangunan nasional untuk mencapai Indonesia Maju 2045. Semua itu hanya bisa diraih dengan guru-guru yang unggul dan hebat yang berada di depan saya saat ini. Guru yang menjadi pembimbing, guru yang menjadi motivator, guru yang menjadi mentor, guru yang menjadi sahabat, sekaligus guru yang menjadi panutan. Kalau di Jawa ini ada guru iku digugulan ditiru. Guru itu dipercaya dan dijadikan panutan. Presiden Joko Widodo menyebut pemerintah pada 2024 akan merekrut 1 juta guru ASN pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Jokowi menambahkan rekrutmen baru ini untuk menjamin kesejahteraan guru yang masih berstatus honorer. Permasalahan guru honorer misalnya terkait dengan kepastian karir dan kesejahteraannya saat ini sudah tahap demi tahap teratasi berkat program seleksi guru ASN P3K. Dan harapan kita nanti dalam 3 tahun akan ada kurang lebih 840.000 guru yang direkrut sebagai ASN P3K dan 2024 nanti akan mencapai 1 juta guru ASN P3K. Jaminan kesejahteraan guru yang disebut Presiden Jokowi menjadi harapan untuk bisa terwujud. Potret guru yang masih jauh dari sejahtera dialami seorang guru honorer yang sudah 17 tahun mengabdi di Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Nasmawati mengajar di sekolah 1 atap SD dan SMP Pulau Batoa di Polman. Untuk sampai ke sekolah, Nasmawati harus menyeberangi laut dan berjalan kaki. Upah yang didapat hanya sebesar 100 hingga 300 ribu rupiah per bulan, tergantung kebijakan sekolah. Mungkin sudah ada kepuasan tersendiri bagaimana caranya mengajar siswa yang di sini yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Terus yang kedua, kita juga bisa beramal. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menyebut peringatan Hari Guru menjadi momen untuk mensejahterakan guru di Indonesia. Anies menambahkan guru layak bekerja dengan tenang karena kejelasan status dan pendapatannya. Anies menyebut akan memprioritaskan kesejahteraan guru di Indonesia. Kami ingin sampaikan terima kasih kepada semua yang telah memilih menjadi guru, kepada semua yang telah memilih menjadi pendidik. Dan ke depan kita ingin agar pemerintah mengambil tanggung jawab yang penuh untuk bisa memastikan guru-guru kita bekerja dengan tenang. Bekerja dengan tenang itu artinya apa? Artinya mereka memiliki kejelasan status, memiliki kepastian tentang pendapatan, sehingga mereka bisa konsentrasi mendidik anak kita dengan baik. Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto menyoroti persoalan kesejahteraan guru. Prabowo berjanji akan menaikkan gaji guru untuk mendorong kesejahteraan pahlawan tanpa tanda jasa. Terkait anggaran, Prabowo menyebut punya strateginya. Kita juga akan menaikkan gaji guru, aparatur sipil negara, anggota TNI, Polri, kepala desa, perangkat desa, dan semua RW RT di seluruh Indonesia. Nanti ada yang bertanya, emangnya ada uangnya? Ada uangnya. Yang bocor-bocor harus kita tutup kebocorannya. Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD menyebut prihatin dengan nasib guru honorer. Mahfud menyoroti pengabdian guru honorer tetapi menyebut tak akan membiarkan eksploitasi terhadap guru honorer. Mahfud mengklaim akan memperbaiki kesejahteraan guru. Banyak guru yang honorer, sudah bertahun-tahun, gajinya tidak sampai 300 ribu. Tapi mereka mengatakan saya akan tetap mengabdi.
Pak mengabdi itu satu karena pengabdiannya, yang kedua karena dia merasa bangga bahwa disebut guru. Tetapi kita tidak boleh memeras tenaga orang, guru-guru itu dibiarkan dalam penderitaannya. Oleh sebab itu menjadi salah satu program kami, bagaimana mensejahterakan guru itu. Kesejahteraan guru, khususnya guru honorer, memang terus menjadi sorotan karena pendapatan mereka yang jauh di bawah upah standar. Ironi, di tengah anggaran pendidikan 20% dari total APBN Indonesia. Tim Liputan, Kompas TV. Lalu bagaimana gagasan para capres-cawapres soal janji sejahterakan guru? Apakah sekadar slogan atau memang ada langkah taktis yang disiapkan? Kita bahas bersama Saan Mustafa, tim pemenangan Anies Mohaimin, bergabung juga Andre Rosiade, juru bicara tim pemenangan Prabowo Gibran, dan telah bergabung Ciko Hakim, juru bicara tim kampanye Ganjar Mahfud. Selamat malam semuanya, Kang Saan, Bang Andre, juga Bang Ciko. Malam, Priska, Mbak Priska, malam Mbak Andre, Mas Ciko. Ya, Selamat malam, saya ke Kang Saan dulu. Sesuai nomor urut lah ya. Kalau Kang Saan, apa sebenarnya target tim Anies Mohaimin soal kesejahteraan guru, realnya seperti apa? Dunia pendidikan itu kan ada beberapa persoalan ya. Tentu yang pertama tadi soal kesejahteraan guru atau para pengajar. Yang kedua soal akses keadilan untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan tinggi, dan tentu ini buat masyarakat kan. Jadi ada kesejahteraan untuk para pengajar. Yang kedua ada akses keadilan, keadilan untuk mengakses pendidikan yang tinggi dan berkualitas. Ini menjadi hal yang penting. Misalnya gini, saya ingin mulai dari Indeks Pendidikan Indonesia. Indeks Pendidikan Indonesia itu untuk tahun 2023 ada di posisi 67 dari 203 negara. Jadi dia di antara Albania dan Serbia kan. Nah ini dengan negara dengan jumlah penduduk sangat besar, tapi indeks pendidikannya di dunia urutan ke-67. Jadi, nah ini tentu ini juga harus menjadi catatan dan tantangan tersendiri ke depan bagaimana menaikkan indeks pendidikan di Indonesia. Ya. Nah, untuk bisa menaikkan indeks pendidikan, tentu keadilan akses terhadap dunia pendidikan itu harus kita buka. Makanya yang menjadi nanti concern untuk bisa akses soal keadilan pendidikan, kita ingin wajib belajar itu kalau sekarang kan 9 tahun ya. Sekarang kita ingin 12 tahun. Agar nanti plus 1 tahun PAUD-nya ya. Jadi 1 tahun plus 12 tahun. Agar nanti ada piramidnya itu tidak terlalu jomplang. Jadi antara yang SD, SMP, SMA dan kuliah itu tidak terlalu ada gap yang tidak terlalu jauh kan itu. Kalau kita bisa mewujudkan wajib belajar 12 tahun plus 1 tahun PAUD. Sehingga kesempatan mereka nanti untuk bisa mengakses pendidikan tinggi itu terbuka besar. Itu satu ya untuk masyarakatnya. Sehingga dari kalangan masyarakat apapun kalau wajib belajarnya kita tingkatkan, dia bisa punya kesempatan yang sama untuk pendidikan. Yang kedua terkait dengan soal pengajarnya, gurunya. Tadi, pertama terkait dengan soal status. Kebetulan saya di Komisi 2 ini udah 2 periode, hampir 6 tahun saya di Komisi 2 ya. Dan salah satu problem terbesar ketika di Komisi 2 itu menyelesaikan masalah honorer K2. Dan honorer yang paling besar itu adalah honorer untuk tenaga pendidikan, guru. Jadi honorer ya, K2. Bagaimana status mereka yang terkatung-katung. Karena status mereka yang terkatung-katung itu pun berimplikasi terhadap kesejahteraan. Saya punya sahabat-sahabat teman-teman saya kebetulan dari kampung ya. Hampir dulu sering demo datang ke ruangan saya. Hampir 30-an tahun mereka mengabdi menjadi tenaga pengajar.
Ya, oke. Mereka honorer. Saya datang ke sekolahnya di SD, itu selalu dipang-pang, di papan pengumuman itu, gaji dia. Itu nggak lebih dari 300.000 sebulan. Kalau dihitung dengan yang lain-lain, mungkin 500-an ribuan. Oke, Kang. Jadi karena status yang nggak jelas, maka kesejahteraannya pun nggak jelas. Nah, pemerintah harus ke depan komitmen untuk mereka yang sudah mengabdi puluhan tahun. Walaupun besok misalnya dia pensiun, tapi dia harus diangkat. Oke, baik. Setidaknya menjadi P3K, kan gitu kan? Oke, baik. Menjadi P3K, Oke. dan ada kepastian dari Oke. status. Baik, Kang Saan. Terima kasih. Saya ke Bung Andre. Konkretnya seperti apa? Bang Andre? Masih di mute? Udah jelas, Friska? Oke, silakan. Oke, Friska. Kalau agak ke Tadi tengah. sebenarnya dalam putaran dalam pidato Pak Prabowo, udah jelas? Ya, udah udah. ke tengah? Sudah. Jadi gini, pidato Pak Prabowo tadi yang diputarkan oleh Kompas TV kan jelas bahwa dalam jangka pendek tadi soal guru, Pak Prabowo sudah menyampaikan akan menaikkan gaji ASN. Termasuk dalam hal ini adalah gaji untuk guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh serta personel TNI Polri dan lain-lain. Kenapa kenaikan ini gaji ini dianggap penting? Untuk memastikan pelayanan publik yang baik dan kesejahteraan ASN. Nah, kebijakan ini didasarkan pada prinsip bahwa pelayanan publik, yakni guru yang berkualitas, dapat terwujud ketika guru atau ASN termasuk para pendidik dan tenaga kesehatan berada dalam kondisi sejahtera, sehingga pendapatan mereka perlu ditingkatkan. Itu jangka pendeknya, Friska. Pertanyaan Friska. Nah, juga bagi Pak Prabowo, sebenarnya Pak Prabowo kan visi misinya ada di Astacita yang keempat, memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi, olahraga, kesejahteraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas. Ini ada berbagai item. Tapi bicara guru tadi, betul yang disampaikan Bang Saan, bagaimana Pak Prabowo dalam poin ke-17 tadi, ingin mengangkat guru honorer secepatnya secara berkala. Dan tenaga honorer K2 menjadi ASN. Itu harus dicarikan solusinya. Dan itu yang paling penting, Friska. Bagi Pak Prabowo dan Mas Gibran, pendidikan tidak hanya berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pembangunan sekolah unggulan dan perbaikan infrastruktur pendidikan, tetapi juga menggabungkan perbaikan fisik, infrastruktur sekolah. Kami juga intinya akan memperhatikan sekolah-sekolah yang perlu direnovasi, dengan sosial dan ekonomi, termasuk dengan program kartu kesejahteraan. Kenapa? Untuk menunjukkan pemahaman bahwa pendidikan berkualitas tinggi harus diakses oleh semua lapisan masyarakat. Jadi pendidikan bukan hanya diakses bagi orang kaya. Ini mencerminkan pemahaman bahwa pendidikan bukan hanya tentang fasilitas, tapi juga tentang kesempatan dan kesejahteraan siswa. Kami juga bertekad untuk menyediakan pendidikan berkualitas tinggi di sekolah-sekolah unggulan yang akan dibangun oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran di setiap kabupaten. Nah, ini tidak hanya tentang akses ke pendidikan yang lebih baik, tetapi juga tentang menciptakan lingkungan belajar yang mendukung, di mana setiap anak merasa diperhatikan dan dihargai. Nah, ini penting juga untuk kesejahteraan siswa, dan ini lebih dari sekedar pendidikan, Priska, sebelum dipotong. Dalam rangka mendukung kesejahteraan siswa, kami akan meluncurkan program makan minum susu gratis di sekolah-sekolah. Kami percaya bahwa nutrisi yang baik adalah kunci untuk pembelajaran yang efektif. Dengan program ini, setiap siswa akan mendapatkan asupan nutrisi yang mereka butuhkan untuk berkonsentrasi dan berprestasi di sekolah. Untuk membantu, ini penting juga, keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi, kami akan memperluas program kartu kesejahteraan sosial dan kartu usaha. Tujuan kami adalah memastikan tidak ada anak yang tertinggal dalam pendidikan karena alasan finansial. Jadi intinya, visi kami tentang pendidikan melampaui ruang kelas. Kami ingin memastikan bahwa setiap anak di Indonesia
tidak hanya menerima pendidikan yang unggul, tetapi juga mendapatkan dukungan kesejahteraan yang mereka butuhkan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Itu Friska. Baik, kalau dari Bung Ciko? Jadi gini, di dalam visi misi kita justru di nomor urut 1 kita bicara soal sumber daya manusia, yaitu mempercepat pembangunan manusia Indonesia yang unggul dan berkualitas, produktif, dan berkepribadian. Nah, dalam rinciannya ada beberapa poin di situ, tapi akan kami kembali terakhir pada guru ya. Nomor 1, kami ingin mengadakan wajib belajar 12 tahun, yang artinya ketika kita bicara wajib adalah gratis. Dan dengan tagline pintar tanpa biaya. Pendidikan ini harus merata dan berkualitas untuk sekolah negeri maupun swasta. Nah, ada juga program Satu Keluarga Prasejahtera atau Satu Keluarga Miskin Satu Sarjana. Dan ini untuk memutus rantai kemiskinan, kita memastikan setiap kalangan miskin, keluarga miskin dapat menyekolahkan minimal 1 anak setingkat sarjana. Nah, kemudian ada integrasi pendidikan dan pelatihan vokasi, mengembangkan kebutuhan, menyambungkan kebutuhan dunia usaha dengan pendidikan vokasinya dan kurikulum pendidikan. Dan begitu juga pemagangan yang nyata untuk anak-anak yang lulus dari sekolah vokasi. Kemudian yang terakhir dan cukup penting adalah penguatan peran pesantren. Nah, kami juga ingin menyetarakan pesantren seperti sekolah-sekolah biasa, memberikan kesempatan beasiswa yang sama, dan juga beasiswa untuk dari 12 tahun itu juga sama dengan sekolah-sekolah biasa dan sekolah swasta. Nah, yang terakhir, dan ini muaranya, saya setuju dengan Bang Saan maupun Bung Andre, bahwa pada ujungnya kita bicara soal pendidikan, selalu bermuara tentang pendidiknya. Karena kita bicara pendidikan berkualitas, merata, A, B, C, D, dan lain-lain. Setingkat ini, setingkat itu. Berarti kan gurunya yang harus nomor 1 diperhatikan. Nah, kesejahteraan guru selalu dalam pembicaraan kita ketika kita menggodok visi misi ini, Pak Ganjar selalu mengingatkan bahwa gimana caranya supaya guru bisa gaji 30 juta. Nah, ini cukup mengejutkan ya. Tapi buat kita ketika kita olah dan lain-lain, nomor 1 memang selalu harus ada political will. Orang bertanya, itu ngada-ngada uangnya dari mana? Political will itu penting ketika kita bicara soal, let's say di Indonesia, BPJS ya, kan itu universal healthcare. Di banyak negara menggodok itu belum berhasil. Tapi kita termasuk berhasil soal itu. Karena apa? Karena ada political will. Ada keinginan politik yang kuat dan itu bisa terrealisir. Nah, tentunya mentargetkan sampai 30 juta per bulan untuk guru maupun dosen, sesuatu yang cukup tinggi, tapi kami berharap itu dapat kami capai. Nah, di luar itu juga untuk supaya guru ini juga cepat dalam peningkatan kualitasnya, kita ingin menyederhanakan sistem sertifikasinya. Jadi itu kembali ketika kita bicara pendidikan secara global, tentu semua muaranya kembali pada pendidik dan kesejahteraan guru menjadi sangat penting dan utama untuk ditingkatkan. Apalagi sekarang kita masih mendengar ada orang bisa digaji 300.000 per bulan. Itu kan luar biasa ya. Di tahun 2023, dan ini harus benar-benar dinihilkan ke depan. Nah tadi masing-masing sudah memaparkan secara komprehensif dan panjang. Saya minta singkat saja, kalau secara kerangka besarnya sama konsepnya, apa diferensiasinya masing-masing pasangan calon sehingga saat ditanya oleh pemilih apa unggulannya soal guru ini dari masing-masing pasangan calon? Silakan Kang Saan. Ya, pertama tadi menurut saya status guru yang udah mengabdi puluhan tahun itu harus kita perjelas statusnya. Jadi untuk mengangkat mereka itu menjadi sebagai sebuah penghargaan. Negara memberikan penghargaan kepada mereka dengan menjadikan mereka statusnya menjadi P3K atau PNS. Ketika mereka pensiun besok pun itu adalah bagian dari penghargaan negara. Maka penting itu. Status yang kedua terkait dengan gaji, dan memang kita harus menaikkan gaji mereka agar mereka menjadi sejahtera, dan ketika mereka sejahtera maka konsentrasi mereka untuk meningkatkan dunia pendidikan mengajar itu juga tenang. Jadi status dan gaji naik ya, Kang Saan ya. Itu penting ya. Baik. Berikutnya kalau Bung Andre. Ya, Friska, tentu pertama melanjutkan program Kartu Indonesia Pintar
dan memperluas cakupan program hingga ke pesantren dan perguruan tinggi. Oke, KIP berikutnya. Cita keempat Pak Prabowo di poin 17 itu jelas, ya, mengangkat guru honorer secepatnya secara berkala dan tenaga honorer K2 menjadi ASN. Oke, mengangkat status ASN ya. Dan tentu yang membedakan Pak Prabowo dengan pasangan Mas Anies maupun Mas Ganjar, ya, meskipun lebih kurang hampir sama, ya ini tentu kami satu-satunya calon presiden dan wakil presiden yang bertekad, ya, akan mendukung kesejahteraan siswa. Kami akan meluncurkan program makan dan minum susu gratis di sekolah-sekolah. Baik, jadi nutrisi tadi ya. Nutrisi yang baik adalah kunci untuk pelajaran yang efektif. Oke, jadi kesejahteraan siswa lewat nutrisi. Berikutnya kalau Bung Ciko, kalau disarikan itu apa diferensiasinya? Poin-poin. Diferensiasinya saya rasa tidak terlalu runcing kalau dilihat dari kita bicara pengangkatan guru honorer sebagai ASN. Ya kan? Status ya itu. Kita ingin status terus penyempurnaan sertifikasi, penyederhanaan sertifikasi. Namun mungkin bisa saya ulangi dari yang saya sampaikan di awal bahwa mungkin kami yang berani menargetkan untuk supaya gaji guru bisa mencapai nilai 30 juta rupiah. Nah ini memang akan terus diperjuangkan dan kita akan mencoba bagaimana supaya political will ini bisa masuk ke dalam ruang-ruang legislatif maupun eksekutif supaya ini bisa terwujud. Oke, terima kasih banyak sudah berbagi perspektif menarik soal pendidikan terutama untuk kesejahteraan guru. Semoga ini bisa diwujudkan siapapun nanti yang terpilih. Terima kasih Kang Saan Mustafa, tim pemenangan Anies Mohaimin. Terima kasih Bang Andre Rosiade, juru bicara tim pemenangan Prabowo Gibran, dan juga Bung Ciko Hakim. Terima kasih juru bicara tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud telah bergabung. Terima kasih banyak.